Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Istiqomah C1 channel 18063. Hari ini saya akan mempresentasikan materi ketiga dari akuntansi keperlakuan mengenai konsep keperlakuan dari psikologi dan psikologi sosial. Yang pertama itu adalah mengenai sikap. Jadi sikap ini bisa didefinisikan sebagai suatu tendensi atau kecenderungan dalam menjawab atau merespons dan bukan dalam menanggapi dirinya sendiri. Dalam sikap ini terdapat tiga komponen utama. Yang pertama adalah pengertian atau cognition, yang kedua adalah pengaruh atau effect, dan yang ketiga adalah perilaku atau behavior. Nah, fungsi utama dari sikap. Jadi di sini ada 4 fungsi utama sikap tersebut. Yang pertama adalah pemahaman, yang kedua kebutuhan akan kepuasan, yang ketiga adalah defensive ego, dan yang terakhir adalah ungkapan nilai. Kenapa fungsi sikap di sini sebagai pemahaman? Karena di sini sikap itu memberikan manfaat ataupun pengetahuan bagi individu dalam memahami suatu situasi ataupun peristiwa yang baru terjadi. Yang kedua, mengapa dia berfungsi untuk kebutuhan akan kepuasan. Di sini sebagaimana yang telah disebutkan bahwa sikap itu dia lebih memberikan pelayanan bagaimana seorang individu itu merasakan puas akan kebutuhan yang telah mereka capai, bagaimana mereka bersikap akan itu. Dan yang ketiga adalah ego defensive function atau defensive ego. Jadi di sini sikap itu berfungsi sebagai pengembangan ataupun pengubahan guna melindungi manusia tadi dari pemikiran yang berlandaskan kebenaran. Jadi di sini intinya sikap itu lebih berfungsi untuk menurunkan ego dari seorang manusia tadi terhadap lingkungan sekitarnya agar mereka tidak merasa yang paling benar. Dan yang keempat adalah ungkapan nilai. Ini lebih kepada ekspresi, bagaimana kita berekspresi terhadap sikap dan lingkungan sekitar. Lalu ada sikap dan konsistensi. Jadi umumnya riset yang telah dilakukan itu menyimpulkan bahwa orang-orang itu mengusahakan konsistensi antara sikap-sikapnya dan juga antara sikap dan perilakunya. Bisa dikatakan bahwa individu-individu tadi berusaha untuk menghubungkan antara sikap dan perilakunya agar mereka terlihat lebih rasional dan konsisten antara sikap dan perilakunya tadi ya. Kemudian di sini ada formasi sikap dan perubahan. Jadi formasi sikap ini dia itu lebih mengacu kepada pengembangan suatu sikap yang mengarah pada suatu objek yang belum ada atau tidak ada sebelumnya. Jadi formasi sikap ini dia itu lebih mereform suatu bentuk sikap yang belum ada ataupun belum terjadi sebelumnya. Sementara perubahan itu dia lebih mengacu pada substitusi untuk substitusi sikap baru untuk seseorang yang telah ditangani sebelumnya. Jadi kalau perubahan itu dia lebih merubah ataupun membentuk suatu sikap baru berdasarkan sikap yang telah ada sebelumnya. Teori sikap. Jadi di sini teori sikap itu ada beragam. Yang pertama ada teori perubahan sikap, teori pertimbangan sosial, teori disonansi kognitif, teori persepsi diri, teori motivasi dan aplikasi, teori motivasi awal, teori kebutuhan dan kepuasan, teori prestasi, teori keadilan, teori ERG, teori harapan, teori penguatan, teori penetapan tujuan, teori atribusi, teori agensi, dan pendekatan diadik. Nah, persepsi di sini. Persepsi ini menurut KBBI merupakan suatu tanggapan ataupun penerimaan langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera. Jadi, persepsi ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah kekhususan atau ketersendirian, yang kedua konsensus atau kesepakatan, dan yang ketiga adalah konsistensi. Kemudian ada nilai. Nilai di sini merupakan suatu modus perilaku atau keadaan akhir dari eksistensi yang khas dan lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan dengan suatu modus perilaku atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai di sini merupakan suatu hal penting dalam bersikap ataupun berorganisasi karena nilailah yang meletakkan dasar terhadap memahami suatu sikap dan juga motivasi, dan nilai juga merupakan hal yang mempengaruhi dalam persepsi orang lain. Kemudian pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses di mana perilaku baru diperlukan dan terjadi sebagai hasil dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespons situasi. Nah, kombinasi dari motivasi, pengalaman, dan juga pengulangan dalam merespons situasi ini terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah pengaruh keadaan klasik, pengaruh keadaan operan, dan juga pembelajaran sosial. Kemudian ada kepribadian. Kepribadian ini mengacu kepada bagian karakteristik psikologi dalam diri seseorang yang menentukan dan mencerminkan bagaimana orang tersebut merespons lingkungannya. Penentu kepribadian ini ada 3. Yang pertama adalah keturunan. Keturunan ini lebih kepada bagaimana cara mereka itu dibesarkan dalam sebuah keluarga atau bagaimana mereka dilahirkan dan berorientasinya itu kepada lingkungan primer atau keluarga. Sementara yang kedua ada lingkungan. Nah, di sini sebenarnya kepribadian itu
susah untuk berubah. Tapi hal ini juga dipengaruhi oleh lingkungan, bagaimana mereka berteman, dan juga bagaimana circle pergaulan mereka itu yang mempengaruhi dari perubahan kepribadian seseorang. Kemudian situasi, setelah yang sudah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kepribadian itu sebenarnya tidak terlalu mudah untuk berubah, tapi jika mereka berada dalam suatu situasi tertentu ataupun kondisi yang mendesak mereka untuk berpikir lebih keras lagi, maka kepribadian seseorang itu bisa saja berubah. Jadi intinya kepribadian itu bisa berubah tergantung dengan situasi, lingkungan, dan juga keturunannya, bagaimana mereka bersikap. Oke, jadi conclusion atau kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari pembahasan saya kali ini adalah, dalam pelaksanaan akuntansi keperilakuan itu, seorang akuntan harus menerapkan beberapa bidang utama dari konsep-konsep keperilakuan yang ada pada wilayah psikologi dan juga psikologi sosial. Serta akuntan keperilakuan itu harus mampu menjalankan konsep utamanya yang meliputi perubahan sikap, motivasi, persepsi, pembelajaran, dan kepribadian, yang itu merupakan hal yang wajar untuk dibicarakan, serta bagaimana hal tersebut mampu berpengaruh terhadap perilaku akuntan keperilakuan dan juga sistem informasi akuntansi. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga kekurangan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.